Alotnya negosiasi Apple Inc. dengan pemerintah Indonesia ternyata berbuntut panjang. Terakhir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Rabu 8 Januari 2025 menegaskan, Kemenperin punya dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada Apple. Potensi sanksi tegas karena ketidakpatuhan Apple memenuhi komitmen sisa investasi sebesar 10 juta dolar AS atau sekitar 162 miliar rupiah. Adapun utang itu merupakan komitmen investasi perpanjangan sertifikasi TKDN produk Apple periode 2020-2023. Agus bahkan menyebut jika Apple masih ngeyel tak memenuhi komitmen investasi yang disyaratkan pemerintah, sanksi berupa pencabutan izin edar produksi di Indonesia bisa diterapkan. Ada apa sih sebenarnya dengan Apple dan pemerintah? Nah, jadi selama ini Apple memperpanjang sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN menggunakan skema investasi ketiga, yaitu skema inovasi, pembangunan, dan pengembangan yang digulirkan pemerintah Indonesia. Menperin menyebut seharusnya Apple melakukan penelitian dan pengembangan inovasi di bidang teknologi informasi di Indonesia. Namun sejak 2017 hingga 2023, Apple melalui Apple Academy baru melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan tetapi belum mencakup penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, dalam counter proposal saat proses negosiasi pada 7 Januari, Kemenperin mendorong Apple membentuk fasilitas riset dan pengembangan di Indonesia. Kemenperin juga berencana mengirimkan tim untuk mengaudit 3 Apple Academy yang telah beroperasi, yakni di Tangerang, Surabaya, dan Batam, yang telah menelan investasi senilai 1,48 triliun rupiah. Meski demikian, Agus mengatakan pihaknya tidak menetapkan batasan waktu perundingan perpanjangan sertifikasi TKDN dengan Apple karena menargetkan pemenuhan substansi yang dibahas. Sejalan dengan alotnya negosiasi dengan Apple, Agus menegaskan iPhone 16 masih ilegal diperdagangkan di dalam negeri. Ini karena meski proposal investasi Apple senilai 1 miliar dolar AS atau 16 triliun rupiah disetujui Kementerian Investasi, investasinya bukan untuk komponen ponsel. Investasi pabrik di Batam oleh Apple Inc. rencananya dilakukan melalui Luxshare ICT. Perusahaan ini adalah produsen beberapa aksesoris Apple asal Cina seperti Apple Watch dan AirPods. Adapun sebagian kepemilikan Luxshare ICT telah dimiliki oleh Apple. Nah, jika sertifikasi TKDN dicabut, maka semua produk Apple yang berkaitan seperti iPhone hingga iPad tak bisa dijual di dalam negeri. Namun Agus mengatakan belum mau melakukan hal tersebut dan lebih memilih diskusi mencari jalan terbaik. Nah, di tengah alotnya negosiasi dengan Apple, Kemenperin justru mengapresiasi PT Samsung Electronics Indonesia lantaran TKDN-nya yang rata-rata sudah mencapai 37%. Kemenperin mengapresiasi karena Samsung telah memenuhi persyaratan nilai TKDN yang tidak hanya mendorong penguatan industri lokal, tapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan transfer teknologi di Indonesia. Kemenperin bahkan menyebut kerjasama dengan Samsung perlu diperkuat dalam pengembangan industri ponsel, meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta mempercepat transformasi Indonesia menuju negara dengan ekonomi berbasis industri yang berkelanjutan. Sabar ya Apple fans sekalian, sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.